Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Izinkan saya mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Perancangan Alat Pemberi Makan atau Pakan Kucing Otomatis Berbasis IoT pada Sadewa Pet Care Bekasi, yang ditulis oleh Muhammad Rizal dan Ruli Pramudita dan dipublikasikan pada Jurnal Mahasiswa Bina Insan volume 7 nomor 2 tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Jalasakti dengan NIM 2023-23001. Alasan saya memilih jurnal ini karena topik yang dibahas sangat relevan dengan kondisi saat ini. Kita sering mendengar tentang Internet of Things atau yang disebut dengan IoT. Tetapi kadang masih sulit membayangkan penerapan secara nyata. Dalam jurnal ini, IoT tidak hanya dibahas secara teori, tetapi langsung diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata yang terjadi di lapangan, khususnya di usaha jasa perawatan hewan. Ya, itu alat pemberi makan kucing ini. Jadi, penelitian ini menggabungkan aspek teknologi, manajemen, operasional, dan kesehatan hewan. Jurnal ini juga menarik karena membahas masalah yang sering dianggap sepele, yaitu memberi makan kucing, tetapi ternyata dampaknya sangat besar. Banyak orang berpikir memberi makan hewan itu sangat mudah, kayak cuman tinggal memberi makan, kayak ngasih makan aja gitu. Padahal mah ketika jumlah hewannya banyak, kayak misalnya kucing nih, punya kucing banyak, punya anak-anaknya juga, itu jadi masalah kompleks. Kayak contoh kasus misalnya kita titipkan hewan peliharaan kita di pet care, ketika ada 10 atau 20 kucing yang dititipkan, jika satu saja terlambat makan, bisa langsung rewel, stres, bahkan muntah. Nah, kali ini penelitian ini saya ingin mencoba menjawab masalah tersebut dengan pendekatan teknologi IoT. Oke. Nah, di sini juga lokasinya. Lokasi penelitiannya itu dilakukan di Sadewa. Itu. Juga fasilitas perawatannya menyediakan layanan yang komprehensif di Bekasi. Layanannya itu ada penitipan hewan, grooming, dan perawatan kesehatan, menyediakan pakan dan aksesoris hewan. Jadi kayak pada slide ini, tempat Sadewa Pet ini tempat usaha yang bergerak di bidang jasa perawatan, ya kan? Terus dalam praktik sehari-harinya biasanya pet care ini seperti ini menangani banyak hewan sekaligus. Setiap kucing memiliki jadwal makan yang harus dipatuhi agar kesehatannya tetap terjaga. Masalahnya, semakin banyak hewan yang ditangani, maka semakin besar pula kompleksitas pengelolaannya. Jika semua masih dilakukan secara manual, maka ketergantungan terhadap manusia terjadi sangat tinggi. Dari sinilah potensi kesalahan mulai muncul, terutama dalam hal jadwal makan dan takaran pakan. Kayak contoh kasusnya tuh kayak misalnya nih, ada kucing yang harus makan jam 9 pagi, tapi karena petugasnya grooming, makanya mundur sampai jam 11. Hal ini sering terjadi dan dianggap sepele dan juga dianggap wajar, padahal mah berdampak ke kesehatan kucing. Oke, selanjutnya di sini latar belakang krisis sumber daya manusia. Masalah utama yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah keterbatasan
sumber daya manusia. Pada saat penelitian dilakukan, Sadewa Pet atau Care ini hanya memiliki satu orang petugas yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional. Petugas ini harus melakukan banyak pekerjaan sekaligus dalam satu waktu, mulai dari penerimaan pelanggan, membersihkan kandang, memberikan makan kucing, hingga melakukan grooming. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya bukan soal petugas tersebut tidak bekerja dengan baik, tetapi memang beban kerjanya terlalu berat. Gitu. Akibatnya apa? Beberapa aktivitas penting seperti memberi pakan seringkali tidak dilakukan secara konsisten atau dengan tidak dilakukan secara tidak baik. Nah, penelitian ini melihat kondisi tersebut sebagai sebuah masalah sistem, bukan kesalahan individu. Kayak contohnya ketika ada pelanggan datang untuk grooming, petugas otomatis fokus ke pelanggan, bukan ke kucingnya. Nah, hal ini juga kucingnya yang harusnya makannya jam 9, jadi terlupakan sampai jam 10 atau jam 11 atau jam 12. Jadi telat makan. Itu juga bisa ngaruh ke hewannya ini, ke kucingnya ini. Oke. Yang kedua, di sini juga masih latar belakang resiko kesehatan kucing. Nah, di sini juga permasalahan jadwal makan tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan kucing. Oke. Kayak kucing merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap rutinitas. Kayak makan gitu. Itu tuh sangat sensitif sama seperti manusia gitu. Karena kan juga sangat sensitif kan, kayak misalnya manusia juga telat makan itu juga bisa bikin stres atau pusing. Terus juga pernah penyakit mah, ya kan? Sama hewan juga, contohnya kayak kucing. Nah, jika jadwal makannya tidak teratur atau sering terlambat, kucing dapat mengalami stres, ya kan? Nah, stres ini memicu gangguan pencernaan. Nah, yang tadi kayak misalnya mah atau gangguan yang pencernaan lainnya, itu juga ngaruh ke hewan sama seperti manusia. Seperti gastritis, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Selain itu, pemberian pakan secara manual seringkali menggunakan perkiraan. Misalnya kayak hal ini juga beresiko menyebabkan obesitas, ya kan? Jika terlalu banyak, ya kita ngasih makan nih terlalu banyak, itu juga menyebabkan obesitas atau malnutrisi jika terlalu sedikit. Jadi secukupnya. Kalau jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit juga, secukupnya aja. Ya kan? Dari sini bisa disimpulkan bahwa pengelolaan pakan bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga menyangkut masalah kesehatan jangka panjang. Contoh kasusnya, contoh kasusnya, kucing biasanya makan tepat waktu, tiba-tiba telat makan, bisa mengalami muntah atau diare. Jika itu terjadi terulang, bisa memicukan gastritis atau stres kronis. Selain itu, takaran pakan yang tidak konsisten juga jadi masalah, ya kan? Hari ini kebanyakan makan, besoknya kekurangan makan, yang lama-lama berdampak ke berat badan kucing. Oke.
Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Apa sih tujuan utamanya? Yang pertama adalah menciptakan pemberi pakan yang dapat bekerja secara otomatis, sehingga tidak terlalu bergantung pada kehadiran manusia. Nah, yang kedua, menyediakan sistem monitoring jarak jauh agar pemilik atau pengelola tetap bisa mengetahui kondisi pakan kapan saja dan dari mana saja. Yang ketiga, tujuannya memastikan ketepatan waktu. Nih, kayak ketepatan waktu memberi makan dan memberi pakan sehingga rutinitas makanan kucing tetap terjaga dengan baik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan kualitas perawatan meningkatkan dan beban kerja petugas menjadi lebih ringan. Contoh kasus realnya kayak ketika petugas sedang tidak di tempat nih atau tidak sedang bekerja di tempat itu, maksudnya di tempat itulah, ya kan? Misalnya keluar sebentar beli kebutuhan toko, alat tetap bekerja. Ya, mau tinggal kemana, alatnya tetap bekerja gitu loh. Karena kita menggunakan sistem IoT gitu. Oke, selanjutnya ini arsitektur sistem. Nah, sistem yang dirancang konsep dasarnya itu input, proses dan output. Konsep ini dipilih karena sederhana namun efektif untuk menggambarkan alur kerja sistem. Ya kan? Nah, di sini juga ada prinsip-prinsipnya. Nah, pada bagian input terdapat modul RTC itu yang bertugas membaca waktu. Jadi bagian modul RTC ini tugasnya itu membaca waktu serta sensorik ultrasonik untuk mendeteksi ketersediaan pakan. Data dari input ini kemudian diproses oleh node MCU. Jadi kayak RTC ini bertugasnya juga tadi membaca waktu. Nah, sensornya itu mendeteksi ketersediaan makanan, lalu diproses dengan node MCU alatnya itu. Nah, node MCU ini akan mengevaluasi apakah waktunya sudah sesuai jadwal, apakah stok makannya masih mencukupi. Jika semua kondisi terpenuhi, maka sistem akan menghasilkan output berupa penggerakan motor servo dan notifikasi ke Telegram. Nah, yang tadi saya jelaskan, jadi kayak node MCU ini mengevaluasi sesuai jadwal stok pakannya apa cukupi atau enggak. Nah, langsung kayak dapat notifikasi, ya kan, ke Telegram kayak notif, oh kayak jam 9 ini makan gitu, masih makan kucing atau makan kucing jam 9, maka ada dapat notifikasinya ke Telegram gitu. Oke, kayak contoh kasusnya, contohnya kayak jika jam menunjukkan pukul 9 pagi, itu stok makannya masih ada. Kayak sistem otomatisnya itu bekerja tanpa perlu dicek atau dicek manual oleh petugas. Jadi udah langsung jatuh aja gitu loh. Kayak alat IoT gitu loh. Nah, ini juga sangat membantu, juga memudahkan petugas yang sedang berjaga. Jadi bisa ngerjain yang lain gitu, ngerjain tugas yang lain gitu loh. Oke, komponen utama. Yang pertama yaitu node MCU ISP8266. Nah, node MCU ISP8266 ini berfungsi sebagai pusat kendali dari sistem IoT. Komponen ini dipilih karena memiliki modul Wi-Fi. Jadi komponen ini juga memiliki Wi-Fi bawaan.
sehingga dapat langsung terhubung ke internet. Nah, selain itu, node MCU memiliki harga yang relatif terjangkau dan konsumsi daya yang rendah. Hal ini membuatnya cocok digunakan untuk usaha kecil dan menengah seperti Sadewa Pet. Dari sini, pemrograman node MCU juga mudah dikembangkan karena menggunakan Arduino IDE. Contoh, kayak ketika WiFi toko aktif, node MCU langsung mengirim laporan ke Telegram tanpa perlu petugas mengecek secara fisik. Nah, ini juga sangat membantu pemilik usaha yang tidak selalu berada di lokasi. Jadi enak tuh, tinggal ngecek aja. Kayak tiba-tiba muncul notif, oh udah apa kasih makan kucing udah gitu. Contohnya gitulah. Jadi kayak pemilik usahanya juga enak gitu, gampang. Oke. Yang kedua, komponen waktu. Komponen waktu ini menggunakan RTC DS3231. Nah, RTC DS3231 digunakan untuk menjaga ketepatan waktu sistem. Nah, komponen ini sangat penting karena jadwal makan kucing harus konsisten setiap hari, ya kan? RTC DS ini 3231 memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dilengkapi baterai cadangan. Dengan demikian, meskipun terjadi pemadaman listrik, data waktu tetap tersimpan. Hal ini membuat sistem lebih andal dan tidak bergantung sepenuhnya pada koneksi internet. Contoh kasusnya ketika listrik mati malam hari, keesokan paginya alat tetap tahu bahwa jam makan kucing adalah pukul 9 tanpa harus diatur ulang. Tanpa RTS jadwal bisa kacau. Nah, fitur utama RTC DS 3231 itu memiliki baterai cadangan atau koin baterai. Jika listrik padam, jam internal tidak akan reset sehingga jadwal makan tetap akurat saat listrik menyala kembali. Oke, selanjutnya sensor dan aktuator. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan pakan. Jika jarak melebihi batas tertentu, sistem ini akan menganggap stok pakan habis. Nah, terus kalau motor servo ini berfungsi untuk membuka dan menutup katup pada pakan sesuai perintah dari node MCU. Ya kan? Nah, penggerakan servo ini diatur sedemikian rupa agar pakan yang keluar sesuai dengan kebutuhan. Kombinasi sensornya dan aktuator ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis dan adaptif. Contoh kasus, kayak jika pakan habis nih, dan si servo tetap bisa dipaksa untuk membuka. Nah, pakan tidak keluar dan kucing tetap lapar. Dengan sensor Dengan sensor, sistem bisa mencegah kejadian ini dan langsung memberikan peringatan. Gitu. Nah, sensor ultrasonic ini mendeteksi sisa pakan jaraknya itu sekitar kayak kurang lebih 15 dan habis. Sedangkan kayak tadi tuh motor servo buka tutup katup dan
membuat tutup katup pakan sesuai perintah. Nah, mekanisme kerjanya juga kayak yang pertama itu ultrasonic terus memantau stok pakan di tabung saat jam makan. Trigger dari RTC servo berputar 90 derajat untuk menjatuhkan pakan ke wadah. Terus yang ketiga, jika ultrasonic mendeteksi wadah kosong, sistem menahan servo dan mengirim alert habis. Oke, integrasi software itu Telegram Web. Nah, notifikasi real time-nya menggunakan API Telegram Web untuk berkomunikasi dua arah antara alat dan manusia. Laporan suksesnya itu akan berhasil diberikan pada jam 9, terus peringatan dininya stok pangannya menipis atau habis harap diisi ulang. Nah, Telegram bot ini juga digunakan sebagai media komunikasi antara sistem dan pengguna. Ya kan? Telegram dipilih karena ringan, yang pertama. Yang kedua itu mudah digunakan. Yang ketiga, mendukung notifikasi real time. Jadi waktunya tuh nggak terlambat. Nah, melalui Telegram ini, pengguna bisa mengetahui apakah pakan berhasil diberikan atau tidak. Gitu. Nah, tugas Telegram ini. Nah, fitur ini juga memberikan rasa aman karena pemilik tetap bisa memantau kondisi hewan dari jarak jauh. Kayak misalnya di rumah nih kita bisa pantau hewan. Ini di hewannya nih, kita pantaunya lewat HP. Kayak notifikasinya tuh lewat Telegram. Udah makan atau belum. Itu tinggal dicek lewat Telegram bot. Nah, dengan adanya Telegram bot ini, sistem menjadi lebih transparan dan informatif. Contoh kasus, pemilik sedang di luar kota, tapi tetap menerima notifikasi bahwa pakan sudah diberikan atau stok menipis. Tanpa fitur ini, pemilik harus menelpon petugas atau datang langsung. Nah, metodologi prototype. Nah, metode pengembangan sistem menggunakan modul prototype yang iteratif. Yang pertama ada quick plan, analisis kebutuhan dan masalah jadwal makan. Terus yang kedua modeling design, perancangan skema, hardware. Terus yang ketiga ada construction, freezing, perakitan alat, dan coding Arduino IDE. Yang keempat ada deployment, uji coba lapangan dan revisi. Nah, metode pengembangan ini juga yang digunakan adalah metode prototype. Nah, metode ini menggunakan sistem pengembangan atau sistem yang dikembangkan secara bertahap dan evaluasi secara langsung. Jika terdapat kekurangan, sistem dapat segera diperbaiki tanpa harus mengulang dari awal gitu loh. Metode ini juga sangat cocok untuk penelitian berbasis perangkat keras seperti ini. Contohnya jika pada uji coba pertama pakan keluar terlalu banyak, sistem bisa langsung disesuaikan tanpa membuat ulang alat dari awal. Ini juga menghemat waktu dan biaya. Oke. Ini adalah contoh gambarnya. Nah, hasil implementasi menunjukkan bahwa alat berhasil dirancang dan berfungsi dengan baik. Alat mampu beroperasi selama 24 jam dengan koneksi Wi-Fi. Wadah pakan dibuat transparan agar stok mudah dipantau. Komponen elektroniknya juga ditempatkan secara terpisah untuk meningkatkan keamanan. Contohnya, kayak petugas tidak lagi harus melihat jam setiap saat karena alat sudah berjalan dengan otomatis gitu. Nah, fokus petugas tuh bisa dialihkan ke pekerjaan lain yang lebih penting kayak
Contohnya kayak apa sih, nyapuin kotoran gitu, membersihkan kotorannya. Ya udah fokusnya pada gitu aja. Kalau makan ya udah pakai alat IoT gitu loh. Oke, evaluasi dan pengujiannya. Nah, pengujiannya dilakukan menggunakan black box testing dan beta testing. Black box testing ini menunjukkan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai perancangan. Ya. Nah, pengujian fungsional komponen hardware menunjukkan hasil 100% valid. Itu sensor RTC, servo, WiFi bekerja secara logika. Yang kedua, beta testing. Nah, kepada 4 pengguna, owner, dan petugas menghasilkan respon sangat setuju bahwa alat ini memudahkan pekerjaan operasional harian. Nah, beta testing itu juga melibatkan pemilik dan petugas dengan hasil respon yang sangat positif gitu loh, yang sangat setuju gitu. Karena mereka memiliki nilai alat ini sangat membantu dalam operasional harian. Contohnya setelah alat digunakan, tidak ada lagi keluhan kucing telat makan dan atau petugas lupa jadwal. Nah, ini menunjukkan solusi benar-benar bekerja di lapangan gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini kesimpulan. Kesimpulannya, solusi terbukti perancangan alat pakan otomatis berbasis IoT ini sukses diimplementasikan di Sadewa Pet. Yang pertama, masalah kelalaian jadwal teratasi. Kedua, kesehatan kucing lebih terjamin. Ketiga, pemilik mendapatkan akses monitoring 24/7. Teknologi tepat guna untuk efisien UMKM pet shop. Nah, sebagai kesimpulannya, alat pemberi makan kucing ini otomatis berbasis IoT ini terbukti efektif dan bermanfaat gitu loh. Alatnya itu loh. Nah, teknologi ini juga mampu meningkatkan efisien kerja, menjaga jadwal makan, dan meningkatkan kesehatan kucing. Penelitian ini menunjukkan bahwa IoT tidak harus mahal atau rumit untuk memberikan manfaat nyata. Untuk kedepannya, sistem ini masih bisa dikembangkan dengan penambahan kamera dan fitur suara. Jadi alatnya ini masih dalam pengembangan. Nanti kayak kedepannya bisa ditambahin kamera sama suara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara lebih luas. Nah, contohnya, jika sistem ini diterapkan di pet shop ini atau di pet care lainnya dan jumlah kucing lebih banyak, manfaatnya akan semakin terasa ke depannya gitu loh. Nah, ke depannya juga penambahan kamera juga bisa memastikan kucing benar-benar makan gitu loh, bukan hanya pakan yang keluar gitu loh. Jadi juga fungsinya kameranya juga nanti untuk kedepannya lihat gitu kayak kucing itu benar-benar makan gitu loh. Ya. Oke, segitu aja. Sekian presentasi dari saya tentang review jurnal ilmiah yang berjudul perancangan alat pemberi pakan kucing otomatis berbasis IoT pada Sadewa Pet Care Bekasi yang ditulis oleh Muhammad Rizal dan Roli Pramudati yang dipublikasikan pada Jurnal Mahasiswa Bina Insani volume 7 nomor 2 tahun 2023. Itu aja yang bisa saya jelasin, yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.